Dan malam hari itu sungguh Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Kami menyanyi dengan semangat, dengan penuh sukacita, dan tiba-tiba ada yang kedua pintu. Ya tahu kalau orang Amerika kalau kedua pintu kerajaan. Waktu ada yang kedua pintu, saya pikir wah ini manajernya marah ini sama kita. Jadi saya pikir yang kita ditegur. Tapi ternyata bukan. Tiba-tiba waktu buka pintu ada seorang ibu, namanya Ibu Margaret. Dia buka pintu dan dia bertanya, apakah saya juga bisa ikut menyanyi memuji Tuhan? Dan dia bilang welcome. Lalu dia bilang, apakah saya boleh ambil gitar saya? Oh silakan. Dia pergi ke apartemennya, dia bawa gitarnya, datang dan kita terus menyanyi, kita terus memuji Tuhan. Malam hari itu saya tidak khotbah, saya tidak bawa renungan, saya juga tidak bersaksi. Hanya kita terus menyanyi, terus memuji Tuhan, terus membesarkan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada waktu hari Minggu berikutnya dia datang ke gereja. Dan waktu datang ke gereja sebelum ibadah raya mulai, dia minta izin dari saya sama manis tercinta untuk memberikan sedikit kesempatan buat dia bersaksi. Dan kemudian dengan senang hati kami berikan kesempatan buat Ibu Margaret itu untuk bersaksi. Dan selesai dia bersaksi, kemudian selesai dia salaman dengan kami, dia peluk sama tercinta, dia peluk sama saya, dia cium sama kami. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kira-kira 2 minggu kemudian kami dapat berita dia dipanggil Tuhan. Jadi satu segi ya kami sedih, kami bersedih hati, tapi dari satu segi juga kami mengucap syukur memuji Tuhan karena dia telah disiapkan oleh Tuhan. Nah, kematian itu tidak ada satu orang yang tahu. Kemarin saya dengar lagi satu kesaksian yang sudah sering saya dengar, ada satu orang tiba-tiba dia hanya keluar dari pintu, langsung sesuatu jatuh dari kepalanya dan dia mati. Pernah dengar? Itu tata ruga, orang tata ruga penyu ya. Itu dibawa sama elang, ditangkap sama elang, tapi karena terlalu berat, akhirnya elang itu lepaskan. Pada waktu elang itu lepaskan, jatuh dari kepalanya. Saat itu juga dia. Ya, oleh sebab itu kematian itu tidak disangka-sangka. Juga kami mendapat berita dari kami punya keponakan ya, Pendeta Esra yang pernah khotbah di sini. Bapaknya dalam keadaan sehat, umur 80 tahun, persis hari ulang tahunnya. Beliau lahir tanggal 4 Mei tahun 44. Hari itu tanggal 3 Mei, jadi kurang lebih cepat pada waktunya. Beliau itu mau pergi ambil gajinya, ambil pensiunnya, diantar sama cucunya. Lalu sudah sampai di mungkin tempat bisa ambil angkutan kota. Beliau bilang ke cucunya, sudah stop saya di sini, biar opa naik angkutan kota. Waktu opanya naik angkutan kota, dalam perjalanan opanya rasa kurang enak. Lalu opa bilang sama sopir angkutan kota, tolong bawa saya ke penginapan yang dekat sini, atau ada hotel yang dekat sini, atau penginapan dekat, tolong bawa saya ke sana. Persis sampai di sana, beliau sudah dalam keadaan yang tidak bisa untuk melanjutkan hidup lagi. Dan beliau dipanggil oleh Tuhan. Tapi satu hal yang luar biasa, walaupun tidak ada yang tahu, namun demikian beliau sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan. Dan 2 minggu sebelumnya beliau sudah katakan kepada anaknya, Pendeta Esra. Beliau katakan, Esra, lagi 2 minggu Papa akan dipanggil Tuhan. Nanti kalau Papa dipanggil Tuhan, kamu pimpin khotbah. Esra dia aja, tapi ternyata itu benar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tidak tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan, kita juga tidak tahu kapan Tuhan itu datang kembali. Tapi kami percaya di dalam Tuhan melalui kematian, melalui kebangkitan Kristus, Dia memberikan hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, tema untuk khotbah pada hari ini, sebab Kristus mati, Kristus bangkit, Kristus hidup pada hari esok. Berapa saudara yang percaya akan hal itu? Lambaikan tangan saudara. Amin. Wah, tidak semua yang percaya. Atau sudah percaya, tapi sudah tidak mau angkat tangan, saya tidak tahu.
Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih. Ya. Kalau di Indonesia itu luar biasa. Kalau di Amerika orang tidak tahu kapan Tuhan Yesus bangkit, kapan Tuhan Yesus mati, kapan Tuhan Yesus bangkit, kapan Tuhan naik ke surga. Banyak orang tidak tahu. Tapi luar biasa, yang Amerika tahu itu hanya waktu kelahiran Tuhan Yesus. Karena sudah masuk dalam bidang komersial lebih banyak. Jadi semua orang kalau bilang Christmas, orang tahu itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi tanya kapan, lo pasti tahu itu 25 Desember. Tapi tanya kapan ya Tuhan Yesus bangkit, kapan Tuhan Yesus naik ke surga, kapan, apalagi kapan Tuhan Yesus akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya teringat hari-hari ini, kalau di kalender gereja di Indonesia, hari kenaikan Tuhan Yesus tanggal 8. Ya, kalau salah tanggal 8, jadi tinggal kurang lebih 3 hari lagi. Nah, oleh sebab itu saya mau juga manfaatkan kesempatan ini sekali lagi untuk berbicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita baca firman Tuhan dari dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, kita baca saja di sini, Pak. Saya sudah kirim PowerPoint tapi kita tergabung teknis sedikit ya, tidak apa-apa. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 23. Saya baca ayat yang 12. Bapak Ibu Saudara terkasih, selanjutnya sampai selesai ayat 23 kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 mulai ayat yang ke-12. 1 Korintus 15 mulai 12. Kebangkitan kita, judul Alkitab saya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata dusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Dia telah mematikan Kristus, padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percayaan kamu, dan kami masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup di dalam Kristus lalu berharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita sama-sama ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi dirinya pada waktu kedatangannya. Tuhan berkati, silakan duduk lagi. Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih, kebangkitan Kristus itu suatu fakta historis. Ini tidak bisa dapat dibantah oleh siapapun juga. Walaupun ada yang membantah, namun demikian
kebangkitan Kristus merupakan fakta historis. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya ingat kesaksian dari Pastor Dr. Samuel Doktorian. Saya tetap mengenal, pernah dengar namanya. Ini pastor orang Yahudi. Beliau pernah ada di Jakarta. Kami bertemu dengan beliau di São Paulo, secara pribadi. Tapi waktu beliau di Jakarta satu hari, beliau bertanya kepada orang yang ada di Jakarta, kira-kira Buddha itu punya kuburnya di mana? Dan ada yang bilang ada di Tiongkok, tapi juga ada yang bilang di Jakarta. Nah, lalu beliau tidak mau berargumentasi, beliau bertanya, kubur itu dalam keadaan tertutup atau dalam keadaan terbuka? Dan mereka menjawab, tentu saja dalam keadaan tertutup. Tapi Pastor Samuel Doktorian mengatakan, tapi kubur Tuhan Yesus terbuka. Nah, jadi kubur Muhammad, kubur Buddha, kubur siapapun juga sampai hari ini tetap tertutup. Tapi satu-satunya kubur yang terbuka, ya kubur dari Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Kubur itu tidak lagi tertutup dan terbuka. Tahun 2005 di anugerah Tuhan kami bisa ada di sana, dan itu merupakan kerinduan kami untuk masuk di dalam kuburan itu. Kuburan di sana berbeda dengan kuburan kita di Indonesia atau berbeda dengan kuburan di sini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada waktu Kristus bangkit, itu juga ada money politik yang bekerja. Jadi bukan saja dalam sistem pemilu di Indonesia ada money politik, tapi pada waktu Kristus bangkit juga ada money politik. Mungkin kita baca saja firman Tuhan lebih baik, karena banyak saudara mungkin belum baca atau mungkin sudah lupa ya. Mari kita baca dari Matius pasal yang ke-28. Matius, saya akan membacanya. Matius pasal yang ke-28. Judulnya Dusta Mahkamah Agama, ya. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah apa? Sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang apa? Ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima atau menolak? Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Jadi kita lihat bahwa Kristus sudah bangkit, tapi ada tipu muslihat daripada iblis untuk membohongi banyak orang untuk mengatakan bahwa Kristus tidak bangkit. Bahkan juga main uang untuk diberikan. Saudara bisa bayangkan, yang menjaga kubur itu bukan sembarangan serdadu. Itu adalah prajurit-prajurit Romawi yang militan. Sekiranya mereka tertidur, pasti mereka dihukum mati. Oleh sebab itu tidak mungkin untuk mereka tertidur. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, berita ini tersiar sampai pada hari ini. Karena sesudah pada waktu Matius tulis, pada waktu itu berita masih tersiar. Dan saya percaya melalui tulisan dari Matius, dari generasi kepada generasi, berita juga tetap tersiar. Bahkan sampai hari ini banyak orang karena uang lebih mengasihi uang dan menolak Kristus, bahwa Kristus itu sudah bangkit. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kebangkitan Kristus itu suatu fakta historis yang tidak dapat dibantah.
Karena banyak orang melihat kebangkitannya. Yang pertama, Maria Magdalena. Yang kedua, wanita-wanita. Yang ketiga, Simon Petrus. Yang keempat, seperti kita dengar khotbah pada minggu yang lalu. Khotbah yang minggu lalu dari mana? Dua orang yang berjalan ke Emmaus. Saya harap tidak seorang pun jangan lupa itu. Apalagi Pastor di Selamat Pak, dengan begitu luar biasa, dengan begitu semangat. Kalau ada lupa itu salah saudara sendiri. Ya itu yang keempat. Ya ada saya ada pengalaman yang lucu sebentar. Mengapa sampai dua orang itu tidak mengenal Yesus? Pak Tommy sudah jelaskan yang saya jelas-jelasnya. Tapi saya teringat kejadian saya yang lucu. Waktu tahun 86 saya di Den Haag. Waktu itu ada konferensi daripada Billy Graham. Dan saya punya teman, kalau saudara baca kesaksian ada di buku yang saya pernah kasih untuk Bapak Ibu. Itu Jan Fisher namanya, Jan Fisher. Nah, saya telepon dia, 20 tahun kami tidak bertemu. Lalu sesudah kami berbicara, saya katakan, kami dua lahir sama-sama, 1 tahun 1 tanggal. Saya bilang ya, sampai datang duluan di hak silakan tunggu. Tapi saya selalu berusaha untuk datang duluan. Jadi waktu itu sampai duluan di sana, dia belum datang. Saya masih bisa bertemu dengan beberapa delegasi daripada Billy Graham yang ada di stasiun itu, dan kami ngobrol bersama-sama. Tiba-tiba dia muncul. Waktu dia muncul, dia join sama-sama dengan kami. Dan kami berbicara bersama-sama. Dan saya sangka yang datang ini adalah anggota delegasi juga daripada Billy Graham. Sehingga kami asik ngobrol. Kemudian sampai sudah begitu lama ngobrol, dia bilang, oke, let's go. Waktu bilang let's go, saya bilang, I'm waiting for my friend. Lalu ditanya, who is your friend? Saya bilang, Jan Fisher. Dia tahan ketawa. Lalu kita cerita lagi. Kita cerita lagi sesudah cerita lagi cukup lama untuk meyakinkan saya. Dia bilang, mari ketua pikir sudah. Waktu bilang mari ketua pikir sudah di mata aku. Mari kita pergi. Baru saya terbuka mata. Oh ini tempat saya ini ya. Jawab saya punya konsep salah. Konsep saya mungkin dia karena sudah lama di Belanda, dia akan datang dengan pakai jas yang bagus, dengan dasi yang mentereng, sehingga tiba-tiba dia hanya datang dengan pakaian biasa, hingga saya tidak lihat. Jadi bukan saya punya konsep yang salah seperti dua orang seperti Pak Tommy terangkan dengan sejelas-jelasnya buat kami pada hari Minggu yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kelima Tuhan menceritakan diri kepada 5 orang di Yerusalem dalam ruangan tertutup tanpa Thomas. Yang keenam bersama-sama Thomas hadir. Dan karena Thomas hadir, Thomas taruh tangannya pada lubang paku daripada tangan Yesus. Thomas taruh tangannya pada lumbung Yesus. Dan pada waktu Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Itu membuat Thomas untuk menjadi seorang misioner. Dan sedia mati di India sebagai utusan Kristus di sana. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kepada 7 murid di Tasik Tabriat. Ke-8 kepada lebih daripada 500 saudara. Ke-9 kepada Yakobus. Ke-10 kepada 11 murid dan mungkin 1. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Jadi bukan hanya 1 orang yang melihat Yesus bangkit. Tapi begitu banyak orang yang melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dan sampai hari ini, Tuhan Yesus terus menyatakan diri kepada jutaan, bahkan kepada miliar manusia. Mungkin tidak secara kasat mata, tapi Tuhan Yesus selalu menyatakan diri kepada banyak orang. Dan saya harap Bapak Ibu dan Saudara juga mengalami hal itu. Walaupun tidak secara kasat mata, tapi saya harap dan saya percaya bahwa kita semua dalam ruangan ini dalam melihat Kristus Yesus yang hidup. Sesudah dia mati untuk dosa kita, di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai, sudah genap, sudah lunas. Kemudian dia bangkit. Dan saya harapkan kita semua dalam melihat Kristus yang bangkit itu, dia tinggal dalam kehidupan kita. Dia merubah kehidupan kita. Oleh karena dia bangkit, dia merubah kehidupan kita. Kita melihat dia merubah kehidupan kita. Dia memberi kepada kita kepastian hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, keyakinan kita akan Kristus yang bangkit. Kalau kita sungguh-sungguh dalam bertemu dengan dia secara pribadi,
Tidak ada seorang pun juga yang dapat membantah akan hal itu. Amin. Apakah saudara percaya akan hal itu? Yes, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya bilang dulu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita melihat bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta historis yang tidak dapat diganti. Sekarang kita pindah kepada poin yang kedua. Kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, paling sedikit ada 5 implikasi negatif di dalam iman Kristen. Yang pertama ialah sia-sia pemberitaan kita. Sekiranya Kristus tidak bangkit, sia-sia pemberitaan Pak Tommy. Sia-sia saya keluar dari Ambon menuju ke Salatiga, kemudian ke Batu, kemudian dengan kapal untuk menginjil dihantam angin, ombak dan gelombang, kemudian pergi sampai ke Brasil. Sekiranya Kristus tidak bangkit, semuanya itu sia-sia. Tapi karena Kristus bangkit, saya percaya tidak sia-sia. Amin. Amin. Haleluya. Begitu aja pendeta Tommy punya suara yang lain bagaimana? Amin. Saya sedang intervention. Kita kan lebih malam betul. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita menangkap saja kepada poin yang berikut. Sekiranya Kristus tidak bangkit, sia-sia iman dan kepercayaan kita. Tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-14. Sekiranya Kristus tidak bangkit, sia-sia kita punya iman, sia-sia kita punya kepercayaan. Sekiranya Kristus tidak bangkit, saudara punya iman sia-sia. Sekiranya Kristus tidak bangkit, saya punya iman sia-sia. Tapi karena Kristus bangkit, kita punya iman tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, sekarang yang ketiga, 2-3. Para rasul adalah pendusta. Sekiranya Kristus tidak bangkit, para rasul adalah pendusta. Saudara pikir secara logika, apakah Petrus dan teman-temannya mereka mau menderita oleh karena dusta mereka? Apa itu masuk akal? Siapa yang katakan tidak? Puji Tuhan, walaupun tidak semua angkat tangan. Sekiranya Kristus tidak bangkit, tadi sudah katakan beberapa poin yang di depan. Sia-sia pemberitaan kita, sia-sia iman kita. Dan sekiranya Kristus tidak bangkit, apakah murid-murid mau menderita oleh karena kebohongan mereka? Apakah murid-murid mau menderita, mau sedia jadi martir, mau sedia digergaji, dipotong, disembelih oleh karena kejahatan mereka dengan berdusta? Apakah itu benar? Tidak. Tentu saja tidak. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Dan sekiranya ada yang mengatakan, wah, ada orang yang mencuri mayat Yesus. Murid-murid tidak tahu. Sekiranya betul terjadi demikian, pada waktu hari Pentakosta, pada waktu Petrus berkhotbah di depan begitu banyak orang seperti Pak Tommy jelaskan, 3.000 orang. Saya percaya mereka langsung gotong mayat Yesus. Apakah sudah bau atau tidak, mereka langsung bawa, letakkan di depan Petrus dan katakan ini mayat Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, jadi kebangkitan Kristus adalah fakta historis. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Tidak dapat dibantah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekarang kita pindah kepada poin yang keempat, ayat 17. Saya suka untuk kita membaca sekali lagi ayat yang ke-17. Atau saya baca untuk kita. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Sampai sini dulu. Sekali lagi saya baca dan saya akan bertanya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Benar? Benar. Benar. Sekarang saya lanjutkan. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Benar kalau Kristus tidak bangkit? Nah, sekarang saya balik. Karena Kristus bangkit, apakah saudara masih hidup dalam dosa atau tidak? Tidak. Haleluya. Anda betul tidak? Bagaimana dengan yang lain? Saya
Mau supaya semua jemaat yang kenal ini. Mungkin saya pikir bagaimana saya bilang, Kristus bangkit tapi saya masih berdosa. Benar kita tidak sempurna. Benar kita masih bisa marah. Kita bisa tersinggung. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita bebas daripada murka Allah. Kita bebas daripada hukuman Allah. Karena Kristus bangkit, haleluya. Bapa di surga tidak lihat kita sebagai orang yang jahat, tapi Bapa di surga melihat Kristus yang ada di dalam kita. Oleh sebab itu, Roma 8 ayat 1 berulang-ulang Pak Tobin tekankan hal itu, dan saya harapkan Bapak Ibu dan Saudara sungguh-sungguh mengatakan hal ini. Roma 8 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah sekarang apa? Tidak ada pengumuman Bagi siapa? bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekarang saya tanya lagi. Maaf saya banyak pertanyaan, tapi gampang-gampang saya bertanya. Apa saudara benar ada dalam Kristus? Yes. Tolong angkat tangan. 100%. Tolong terangkan untuk Mr. David supaya dia. Tapi nggak begitu mengerti English translation. Oke. Ya, Romans Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya harap semua bisa mengerti. Tapi saya mau supaya kita semua sungguh-sungguh mengetahui bahwa kita ada dalam Kristus. Oh yes. Are you really believe that you are in Christ, Mr. Raymond? Are you really believe that the Lord Jesus Christ is in your heart? You believe? What's that? You really believe that Jesus Christ Is in your heart. is in your heart? Yes. Amen. Hallelujah. Are you really believe that Jesus Christ is in your heart? Do you believe Jesus Christ in your heart? Absolutely. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kalau kita tidak berada di dalam Kristus, berarti kita berada di mana? Dalam dosa. Dalam iblis. Dalam dosa. Ya, satu. Dalam iblis. Apalagi? Dalam penghukuman dosa, neraka. Dalam penghukuman. Ya, oke. Tapi sekarang kembali kepada teksnya. Kalau kita, Di luar Yesus. ya, kalau kita tidak berada dalam Kristus, kita berada di mana Kristus dan di mana sebelah mana dari Kristus? Di luar Kristus. Kita berada di luar Kristus. Nah, oleh sebab itu saya ingin bertanya sekali lagi, apakah benar-benar kita semua yang ada dalam ruangan ini, kecuali mimbar ini dan tembok ini saja? Tetapi selain daripada itu, kita semua yang ada tua muda, besar kecil, kita bukan ada di luar Kristus, tapi kita benar-benar berada di dalam Kristus. Angkat tangan saudara. Yes, amin. Belum semua yang angkat tangan. Saya harap saudara renungkan akan hal itu. Kalau saudara tidak berada di dalam Kristus, berarti saudara berada di mana? Di luar. Di luar Kristus. Sama saya yang Pak Tobin tadi katakan, dalam iblis atau binasa. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Nanti orang yang bukan Kristen dari saudara, apakah saudara benar dalam Kristus atau bukan? Hanya dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak, itu aja. That's right. Dan Paulus sekali lagi dia katakan dalam buku Korintus 17. Jikalau mana seorang berada dalam Kristus, ialah apa? Ialah kejadian ialah ciptaan yang baru. Perkara yang lama sudah apa? Yang baru sudah datang. Haleluya, berikan dulu kemuliaan. Ya. Saya harapkan pada saat orang tepuk tangan itu semua ramai tepuk tangan. Kita belajar dari ini Kongres Amerika ya. Kan satu orang tepuk tangan, walaupun lawan juga ramai tepuk tangan. Semua ramai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi semuanya, ulangi sekali lagi, kita semua betul-betul yakin bahwa kita sudah ada dalam Kristus. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. In Christ. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya seringkali jelaskan, berada dalam Kristus itu sama seperti kita berada dalam kapal. Pada waktu murid-murid berada bersama-sama dengan Yesus dalam kapal, ada ombak atau tidak? Ada. Ada gelombang atau tidak? Ada. Ada badai atau tidak? Ada. Mereka binasa atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Ada Kristus. Ada Yesus di situ. Nah, oleh sebab itu kalau kita sudah dalam bahtera keselamatan, kita sudah dalam kapal keselamatan,
ombak boleh datang, Ya. gelombang boleh datang, Ya. badai boleh datang, Ya. tapi kita tetap apa? Di dalam Tetap selamat, karena siapa yang menjadi nakoda kita? Yesus. Yesus yang menjadi nakoda. Kapten kita adalah siapa? Yesus. Kita tidak akan binasa. Jangan lompat dari kapal. Itu. Kecuali saudara sendiri yang penuh kesadaran melompat dari kapal. Itu urusan saudara. Bantu goyang kapal. Sudah lompat tidak bisa berenang lagi. Bantu goyang kapal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi kita lihat bahwa sekiranya Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, pasti ada 5 implikasi. Tadi saya ucapkan sudah 3 atau 4. Yang kelima, semua yang mati dalam Kristus binasa. Ya, semua yang mati dalam Kristus binasa kalau Kristus tidak bangkit. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita lihat kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga berbicara mengenai mengapa Kristus perlu mati, bangkit, dan tetap hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Atau sebelum sampai di situ, poin yang pertama mengenai kebangkitan dari salah satu fakta. Poin yang kedua, kalau Kristus tidak bangkit, ada pasti 5 implikasi negatif dalam iman Kristen. Poin yang ketiga, mengapa Kristus perlu mati, bangkit, dan hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, karena dengan kematian dan kebangkitan Kristus, ada 3 musuh yang dikalahkan. Musuh yang pertama yang Tuhan Yesus kalahkan melalui kebangkitannya ialah apa? Kematian, maut. Yang pertama itu ialah dosa. Mari kita baca Roma pasal 16. Roma pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kalau ada di situ kita baca Roma pasal yang ke-6. Mari kita baca bergantian. Roma pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan mulai ayat 6 sampai ayat 11, kita rame-rame. Roma pasal 6 mulai ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengamalkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, Dia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah Hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu kamu hidup hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi kita lihat, karena Kristus bangkit, maka dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba apa? Hamba kebenaran. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba apa? Kebenaran. Hamba kebenaran. Oleh karena apa? Kristus Yesus. Oleh karena Kristus Yesus sudah bangkit. Oleh karena Kristus tinggal dalam kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita perfect. Tapi oleh karena Kristus mati, Dia bangkit, maka kita tidak dosa, tidak punya lagi hak, tidak punya power, tidak punya kuasa atas kehidupan kita. Amen. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, melalui musuh yang kedua yang dikalahkan melalui kebangkitan Kristus, yaitulah iblis. Kita baca daripada Ibrani pasal yang kedua dalam 1 Korintus 15. Dari saya baca dulu, berulang diterangkan, tapi saya mau baca dari Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14. Ibrani 12. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya apa? Oleh kematiannya ia memusnahkan dia, itu apa? Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kita lihat dengan kematian dan kebangkitan Kristus, Kristus berkuasa ya atas dosa,
Kristus juga berkuasa atas iblis. Dan yang ketiga, Kristus berkuasa atas apa? Maut. Atas maut. Kita baca dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang pertama. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum apa? Permulaan zaman. Ayat yang ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa apa? Kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak apa? Yang tidak dapat binasa. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kematian dan kebangkitan Kristus, dosa sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan. Dengan demikian kita beroleh hidup yang kekal. Dan kalau kita sudah beroleh hidup yang kekal, bukan saja untuk di seberang sana nanti kita akan nikmati, tapi juga kita menikmati mulai dari sekarang. Dan kalau kita menikmati sekarang ini, jangan kita egois. Kita juga ingat mereka. Mungkin ada di antara kaum famili kita, kaum keluarga, saudara kita yang belum mendengar Injil, yang percaya akan Kristus, yang mungkin hanya tahu hari Natal, tapi dia tidak tahu bahwa Kristus sudah mati dan Kristus sudah bangkit dan Kristus nanti akan datang kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan hati Tuhan, kemurahan Tuhan, Kristus sudah membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, dari kuasa maut. Kita harus giat di dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 mulai ayat yang ke-54. Kalau sudah telah di situ, tidak kita baca bersama-sama. Kalau sudah bisa buka, kalau tidak saya akan bacakan. 1 Korintus pasal 15 mulai ayat yang ke-54 dan selanjutnya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 mulai ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah apa? Telah dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah apa? Dosa. Dan kuasa dosa ialah hukuman. Tapi syukur kepada siapa? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam apa? Dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak apa? Jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau saudara menyadari bahwa benar-benar saudara adalah orang berdosa, dan karena bagi saudara Kristus datang ke dalam dunia, dan karena bagi saudara dan saya Kristus mati di atas kayu salib, darahnya yang begitu kudus, yang sebentar kita akan rayakan dengan perjamuan kudus ini. Darah yang begitu suci, darah yang begitu mulia, darah yang tidak cacat, darah yang tidak celah. Oleh karena saudara dan saya sebagai orang berdosa, darah itu sudah tertumpah. Bahkan sebelum dia disalibkan, darah itu sudah tertumpah. Maka kita akan sungguh-sungguh menghormati dia dan mengasihi dia. Dan kita juga mau giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam mengabarkan Injil. Giat dalam memberikan kesaksian. Dia dalam membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya bawakan, kalau kita sungguh-sungguh telah diselamatkan oleh Tuhan, jangan kita egois secara rohani. Karena perlu semua orang mendengar Injil. Perlu banyak jiwa datang ke dalam kerajaan surga. Supaya kita tidak sendirian hanya masuk di sana, tapi kita bersama-sama dengan banyak orang. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih, iblis dia sudah tahu dengan pasti bahkan dia masuk di mana. Iblis akan masuk di mana?
neraka, Ya. laut api. Iblis akan masuk dalam laut api. Oleh itu dia tidak diam. Dia bekerja keras siang dan malam untuk apa? Untuk membawa banyak orang untuk menemani dia di mana? Di neraka. Sedangkan saudara dan saya yang telah Tuhan selamatkan, yang sudah tahu dan pasti bahwa satu waktu kita akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa kita tidak bekerja keras untuk Tuhan, tapi kita berbalas-balasan dalam kita memberitakan Injil kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, ini tugas kita sekalian. Yes. Mari kita berdiri dan saya minta pertolongan. Kita semua.